Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko dari Manchester United Fan Forum. Berita terupdate sekitar 48 jam terakhir dari Manchester United. Gua nggak tertarik terkait beritanya Jadon Sancho yang dirayu sama Juventus. Gua nggak tertarik terkait Richard Arnold yang resign sebagai Chief Executive dari Manchester United. Tapi berita yang gua tertarik untuk bahas adalah keluarga Glazer bakalan super auto cuan gara-gara Sir Jim Ratcliffe. Kenapa? Simak beritanya. Oke, teman-teman semua. Jadi kenapa investasi yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe ke klub Manchester United semakin bikin auto cuan keluarga Glazers? Gak bahaya dah ini. Gak bahaya dah ini. Sudah gila ya. 1,3 billion ya. Jim Ratcliffe beli saham Manchester United 25%. Dan lo tahu nggak larinya kemana tuh duit 1,3 billion? Apakah larinya dibuat bayar utang? Apakah larinya buat benerin stadion? Eh, Menurut berita dari The Telegraph yang gue dapet sekitar 7 jam yang lalu, ini sudah gila ya. Uang 1,3 billion ini akan dibagi. Yang mana 650 miliar pounds itu lari ke keluarga Glazers ya. Ingat keluarga Glazers ada 6 orang. Ya, kalau 650 bagi 6 ya cepean lah. Ya, auto cuan. Ya, sisanya dibagi ke shareholders yang non-Glazers. Okay. Shareholders yang non-Glazers itu juga dapat atau kecipratan ya 650 miliar sisanya. Jadi Sir Jim Ratcliffe beli saham 25% dari Manchester United. Uangnya itu nggak dibuat reinvest oleh keluarga Glazers dan shareholder yang lainnya, tapi mereka bancaan, men. Mereka party, bagi-bagi. Jadi nggak kaget kenapa kok tiba-tiba keluarga Glazer dan shareholders ini sudah nggak ngambil dividen selama 2 tahun terakhir. Per tahun mereka biasanya ngambilin duit 30 miliar dari Manchester United untuk dibagi-bagi. Tapi selama 2 tahun terakhir mereka nggak melakukan itu. Ternyata bro, gila. Duitnya dapat lebih gede ya. Dapat lebih gede dan mereka dari awal sudah nggak niat untuk jual Manchester United secara full sale. Jadi kenapa si Qatar itu nggak akan dapat Manchester United mau tawar harga berapapun? Karena Glazers dan shareholder yang lainnya masih pingin jadi pemegang saham di Manchester United. Karena Manchester United adalah sebuah klub bola yang bisa menghasilkan keuntungan 605 miliar per tahun. Bayangin, utangnya MU berapa? Hampir 1 billion. Kalau shareholder dan Glazers ini waras, men, ya, mereka akan sisihkan sekitar 700 atau 800 miliar untuk bisa memperkecil atau membayar utang. Ya, sisanya boleh lah lu bagi-bagi, fine. Nah kalau kayak gini caranya, duit 1,3 billion itu ada dua pilihan loh. Kalau kamu punya uang segitu itu, ada dua pilihan. Yang pertama lu bisa ngelunasin utang yang sudah 20 tahun dihasilkan oleh keluarga Glazers. Lunas. Efeknya apa kalau utang lu lunas? Keuntungan lu, margin keuntungan lu akan sangat besar sehingga kita bisa terhindar dari financial fair play sehingga Manchester United bisa beli pemain yang oke.
Opsi yang kedua, lu benerin infrastruktur. Stadion yang udah karatan, atapnya bocor, stadion latihannya kadang-kadang kalau hujan deras banjir, ya. Lu bisa perbarui itu semua. Termasuk eh, tempat-tempat latihan di Carrington ya. Entah itu treadmillnya, entah itu apapun itu bisa di-upgrade dengan lebih canggih. Bahkan lu bisa kembangin dari sisi komersial di situ. Lu bisa bikin food court yang oke. Kalau lu jualan makanan yang enak, kemudian minuman-minuman yang enak, lu bisa juga itu buat nambah penghasilan. Ya, untuk generate money, untuk ya menghasilkan uang lebih, nggak cuma dari jualan tiket, jualan kaos. Ya. Bahkan gue dengar dari YouTuber-YouTuber Inggris, kalau lu masuk Manchester United, masuk Old Trafford, lu harus dalam keadaan perut kenyang. Kalau enggak, di situ makanannya rubbish, makanannya nggak enak. Bahkan mereka yang suka minum bir pun dikasih bir yang murah. Ya. Jadi lu mesti kenyang kalau lu masuk Old Trafford. Kalau enggak lu akan kelaparan, atau kalau enggak lu dipaksa makan makanan yang nggak enak. Ya, alih-alih dari dua opsi ini, keluarga Glazers malah akan mengantongi 650 miliar dan sisanya 600 sekian miliar dibagi ke non-Glazers ya, shareholders ya. Ya kalau shareholders sih sahamnya kecil-kecil, mereka nggak akan lah ribet-ribet mau reinvest ke Manchester United. Maunya mereka duitnya nambah ke kantong mereka pribadi. Ya, dan ini adalah hal-hal yang dikeluhkan oleh supporter, fans dari Manchester United. Ya, gimana MU mau maju? Gimana kita mau beli pemainnya oke? Gimana kita bikin infrastruktur yang keren? Gimana mau kita progress dengan structure director of football aja nggak ada gitu ya. Selama ini dipegang chief executive organization yaitu Richard Arnold, di mana dia kuatnya hanya di bagian komersial. Lalu apa yang bisa dilakukan Sir Jim Ratcliffe? Dia udah ngebakar uang 1,3 billion. Terus mau apa lagi Sir Jim Ratcliffe? Ya jelas dia harus nambah uang lagi. Dia harus keluarin uang lagi. Ngerti nggak lo? Ngeluarin uang untuk entah itu beli pemain, ya. Yang jelas kita bisa beli pemain dari OCGC Nice yang di Perancis. Itu kan klubnya punya si Jim Ratcliffe juga. Mungkin kita bisa beli Todibo dengan harga murah. Atau kita bisa beli pemain-pemain Nice yang lainnya yang bagus-bagus yang dengan harga murah. Karena itu kan ownernya sama. Sir Jim Ratcliffe juga. Bisa jadi. Jadi gue gak habis pikir dengan sikap dari Glazers ini yang benar-benar memerah Manchester United seperti sapi perah sampai sapinya itu kurus kering ya. Dan ya fakta berbicara, MU nggak kurus kering. MU masih menghasilkan uang dengan sangat luar biasa dalam 1 tahun terakhir. Dan ya inilah hal-hal seperti inilah yang akan menghambat manajer manapun, pemain manapun untuk bisa sukses di Manchester United. Udahlah, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Yang jelas keluarga Glazers ini keluarga katro, serakah gitu ya. Makasih udah nonton. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Thank you for watching. I'll see you in a bit.